Oke, di video kali ini kami akan memberikan tutorial cara menservis mesin jahit macet sama sekali tidak bisa digunakan ya teman-teman. Bagaimana caranya? Tonton dan simak videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share ke sosial media kalian biar ilmunya bisa bermanfaat bagi orang lain ya teman-teman. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan kami di channel Wirausaha Official. Oke, di kesempatan kali ini kami akan memberikan tutorial servis mesin jahit. Sama sekali tidak bisa digunakan mesin jahitnya ya teman-teman. Ini macet total. Ini kendalanya bukan di bagian giginya ataupun di bagian mesin jahitnya, yang di bagian style timing ya teman-teman, itu bukan di bagian situ. Ini ada baut yang lepas teman-teman. Ini sama sekali teman-teman tidak bisa digunakan. Ini di bagian dalamnya. Ini bagaimana caranya? Tonton dan simak videonya sampai habis ya teman-teman, biar nanti ilmunya bisa bermanfaat dan tidak gagal paham. Apalagi Anda yang berada di pedalaman ya teman-teman, untuk memanggil tukang servis mesin jahit itu sangat susah. Ini jadi di bagian ininya sudah dol ini teman-teman. Untuk di bagian giginya sendiri ini sudah dol, sama sekali tidak bisa digunakan untuk mesin jahitnya. Ini tadinya lagi dipakai, tiba-tiba macet total teman-teman untuk mesin jahitnya sendiri, kata tukang jahitnya ini teman-teman. Ini jadi untuk di bagian giginya ini udah dol, ini sama sekali tidak bisa digunakan. Sebenarnya untuk di bagian dudukan mesin jahitnya sendiri sebenarnya masih bisa berfungsi teman-teman, tapi ada yang lepas. Ini untuk di bagian baut ini teman-teman. Ini di bagian baut ini satu doang, ini bisa berakibat fatal teman-teman untuk mesin jahitnya sendiri. Nantinya kita akan servis bagaimana caranya. Makanya nontonnya jangan di skip-skip teman-teman. Kalau bisa bermanfaat, share ke sosial media kalian teman-teman, biar ilmunya bisa bermanfaat bagi orang lain. Apalagi untuk yang berada di daerah pedalaman ya teman-teman, mencari tukang servis mesin jahit sangatlah susah. Oke, untuk mesin jahitnya sendiri sudah kita baringkan seperti ini. Kita angkat dari mejanya teman-teman. Ini kita akan servis. Ini jadi dia dol teman-teman. Ini di bagian giginya ini dol sama sekali. Nah ini seperti ini. Nantinya kita akan, kalau kita masih bisa mengakalinya untuk dimasukkan menggunakan pinset, itu kita akan masukkan. Tapi kalau memang tidak bisa menggunakan pinset sewaktu kita masukkan, kita akan bongkar full teman-teman. Kita akan bongkar full. Ini saya berada di kota Jakarta ya teman-teman, kota Jakarta, Indonesia. Kalau masih di daerah kota itu masih enak mencari tukang servis mesin jahit ya teman-teman. Kalau tapi untuk di daerah pedalaman, di desa-desa mengalami kendala seperti ini sangat susah untuk mencari tukang servisnya ya teman-teman. Makanya channel ini sangat pas untuk Anda yang ingin belajar menjahit, cara memperbaiki mesin jahit, dan info seputar wirausaha ya teman-teman. Nantinya di channel ini akan seperti itu. Makanya alangkah baiknya Anda subscribe biar tidak ketinggalan video dari channel ini ya teman-teman. Nah ini kita menggunakan pinset tadi tidak bisa untuk memasukkannya. Jadinya kita akan bongkar full. Kita gunakan obeng gepeng saja teman-teman, menggunakan obeng gepeng seperti ini. Di video-video saya sebelumnya sudah pernah saya upload cara setting gigi mesin jahit, cara geser ke kanan dan kiri gigi mesin jahit, cara menaikkan gigi mesin jahit, sudah pernah saya upload ya teman-teman. Tinggal Anda cari videonya saja di channel ini.
Semoga bisa bermanfaat. Ini kita menggunakan pinset di bagian dalamnya. Ini memang kalau menggunakan pinset seperti ini susah ya teman-teman. Nantinya kalau menggunakan pinset seperti ini tidak bisa, kita akan bongkar full teman-teman. Sebenarnya video seperti ini bukan cara servisnya ya teman-teman, tapi cara membuat videonya biar bisa jelas itu sangat susah teman-teman. Karena membuat videonya yang susah, bukan cara servisnya. Ini susah menggunakan pinset. Kita akan bongkar full di bagian ini teman-teman. Tiang di bagian dalamnya kita kendorkan. Ini di bagian ininya kita kendorkan. Di sini ada baut. Kita kendorkan semuanya teman-teman seperti ini. Ada bautnya, kita kendorkan. Oke, sesudah kita kendorkan di bagian ininya, lalu di bagian ininya dudukan pada mesin jahitnya kita akan melepasnya full teman-teman. Kita bongkar full karena memang harus dibuka di bagian dudukan mesin jahitnya. Ini di sini ada baut 2 teman-teman. Untuk dudukannya sendiri kita harus melepasnya menggunakan obeng gepeng saja, tergantung bautnya sendiri teman-teman. Menggunakan baut gepeng ataupun baut gepeng ataupun baut yang itu ya teman-teman, yang ada itunya teman-teman, yang seperti baut yang itu baut kembang teman-teman. Nah, kita lepas di mesin ini menggunakan baut gepeng. Dan di atasnya ini di bagian baut untuk meninggikan itu juga harus dikendorkan seperti ini. Kalau sudah dikendorkan semuanya, kita akan buka di bagian dudukannya ya teman-teman. Kita akan buka di bagian dudukannya. Ini pelan-pelan teman-teman, saya bikin videonya memang agak susah. Ini saya ditemani oleh tukang jahitnya ya teman-teman. Oke, kita akan membuka di bagian dudukannya. Nah, ini seperti ini. Kita ketok saja dari samping teman-teman, ketok, tapi jangan langsung ketok kenceng ya teman-teman, pelan-pelan. Dari atasnya itu pelan-pelan, dari bawah pelan-pelan seperti ini. Ini video tutorial seperti ini servis mesin jahit, mesin obras ataupun mesin yang lain itu memang durasinya itu pasti panjang teman-teman. Cara membuat videonya durasinya panjang, bukan masalah di tutorialnya ya teman-teman. Sebenarnya masalahnya itu di bagian cara pembuatan videonya ya teman-teman, biar mudah dipahami itu seperti apa. Ini kita lepasnya, kita ketok pelan-pelan saja seperti ini. Nih seperti ini, kita ketok pelan-pelan, terus kembali lagi ke atas, ketok pelan-pelan ya teman-teman, biar nanti bisa dilepas di bagian dudukannya. Ini seperti ini. Nah, ini udah lepas di bagian dudukannya seperti ini. Ini dudukan pada mesin jahit ataupun dudukan pada gigi mesin jahit ya teman-teman. Ini seperti ini. Nontonnya jangan di skip-skip teman-teman, biar nanti ilmunya bisa bermanfaat dan tidak gagal paham. Ini seperti ini. Kita akan melepas di bagian tiang ini ya teman-teman, tiang pada penahan pendorong mesin jahit ya teman-teman, atau dudukan mesin jahit. Kita akan melepasnya, tapi jangan dilepas semuanya, kita sedikit saja, biar nanti itu di bagian baut yang tadi saya kasih tahu itu bisa masuk ya teman-teman.
Seperti ini pelan-pelan saja. Ini di sini sebenarnya ada apa namanya, kayak seperti kunci ya teman-teman. Ini di sini kita kendorkan saja sedikit. Nah, di sini kita kendorkan sedikit saja biar tidak terlalu melekat ya teman-teman, sedikit. Lalu di bagian sini ada bautnya. Ini di bagian ini ya teman-teman. Ini kita lihat di bagian sininya nih. Nah, di bagian tiang di sini ada baut 2. Kita akan kendorkan atau kita lepas. Ini seperti inilah. Ini di bagian ini kita kendorkan di bagian bautnya nantinya. Ini kita ketok belum bisa teman-teman, harus kita kendorkan. Kita cari posisi yang pas. Ini cuacanya memang panas banget teman-teman. Saya sampai berkeringat. Ini seperti ini. Ini memang sudah karatan semua teman-teman untuk di bagian sininya. Nah, di bagian ini yang dalam ini, dalam cepitan itu ada baut teman-teman, harus dilepas ya teman-teman. Ada 2 bautnya. Ini kita akan geser di bagian kameranya biar jelas untuk ditonton ya teman-teman. Nah, kita ketok seperti ini dari samping seperti ini teman-teman. Tapi di bagian baut yang di sebelah sini ini teman-teman, baut yang di sebelah sini yang saya kasih tanda tangan, itu harus dikendorkan terlebih dahulu. Di situ bautnya ada 2 ya teman-teman. Kita kendorkan atau kita lepas. Yang tadi harus dikendorkan. Lah, kita ketok dari samping sebelah kanan biar nanti tiangnya itu bisa keluar ya teman-teman, seperti ini. Ini untuk tiangnya udah keluar. Lalu kita akan pasang di bagian pennya ya teman-teman yang lepas. Padahal cuma pen seperti ini teman-teman, lepas, tapi bisa berakibat fatal pada mesin jahit. Untuk sebelumnya di bagian tiangnya itu dibersihin ya teman-teman, karena berkarat. Ini sama tukang jahitnya sendiri dibersihin menggunakan minyak mesin jahit ya teman-teman, biar nanti tiangnya itu tidak berkarat. Ini seperti ini kita keluarkan di bagian tiang dudukan mesin jahitnya ya teman-teman, seperti ini. Kita menggunakan obeng panjang saja. Nah, seperti ini. Lalu kita akan pasang di bagian pennya ini teman-teman. Di bagian pennya. Nah, ini yang ini teman-teman, ini berkendala, yang ini cuma lepas sedikit saja. Nah, kita pasang lagi kembali. Jangan sampai salah teman-teman. Ini pennya itu tidak bulat, ada seperti apa ya, seperti ada cowakan teman-teman di bagian itunya. Nah, di cowakannya itu nantinya kita paskan pada bautnya teman-teman, pada bautnya di bagian cowakannya itu, biar nantinya tidak lepas kembali teman-teman. Kalau di bagian pennya ini cara memasangnya salah, nantinya dia akan lepas kembali teman-teman. Makanya harus waktu kita memasukkan ini di bagian pennya, di situ ada bautnya ya teman-teman. Nah, itu nantinya pen yang ada cowakannya itu, pennya ini bulat cuma ada cowakannya. Yang cowakannya itu berada di pas bautnya buat ngencengin teman-teman, biar nanti dia tidak lepas kembali sewaktu digunakan untuk menjahit. Nah, seperti ini teman-teman. Ini harus kita masukkan. Ini seperti apa ya, bolong lubang, tapi dia cuma hanya untuk menahan tiangnya teman-teman, biar nanti dia mesin jahit itu bisa berjalan
Seperti ini kita masukkan. Usahakan di bagian tiangnya itu harus ada bautnya teman-teman, dan di bagian cowakannya itu bautnya harus pas di masuknya ke cowakannya. Cowakan tidak terlalu dalam, itu harus kita kencangkan menggunakan baut dan obeng teman-teman. Oke, seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam seperti ini. Ini saya membuat tutorialnya menggunakan HP kentang ya teman-teman, karena belum mempunyai alat-alat yang memadai teman-teman. Dengan apa adanya cara membuat tutorialnya, tapi semoga bisa bermanfaat. Nah, sesudah seperti ini kita masukkan di bagian tiangnya ya teman-teman. Ini kita ketok sedikit demi sedikit saja seperti ini. Nah, seperti semula teman-teman, seperti ini. Nah, ini seperti ini kita gunakan kembali. Nah, sudah seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan mengencangkan di bagian bautnya teman-teman. Nanti dulu ya, bentar saya lagi mencari obeng yang lebih panjang dan kuat. Ini obengnya memang sudah pada kendor semua obengnya. Ini kita ketok, usahakan pas ya teman-teman, rata dengan di bagian yang saya pegang. Ini yang ngetok menggunakan tang, ini tukang jahitnya. Usahakan di bagian kanan yang saya pegang tadi itu harus rata ya teman-teman. Oke, sesudah seperti ini, langkah selanjutnya kita akan setting ya teman-teman. Di bagian ini kita akan setting. Nah, ini seperti ini. Nah, kita cari di bagian lubangnya yang nanti kita akan kencangkan atau kita pasang bautnya kembali, seperti yang tanda yang tadi saya kasih tanda seperti tangan ya teman-teman, stiker di bagian itunya. Ini seperti ini, kita cari lubang yang pas. Nah, kita pepetkan ke sebelah kiri ya teman-teman, ke sebelah kiri. Nah, seperti ini. Oke. Lalu langkah selanjutnya kita akan mencari baut ya teman-teman. Nah, ini baut yang tadi saya lupa, saya lepas tapi tidak sempat terekam oleh kamera ya teman-teman. Ini tadi sebenarnya saya lepas tapi kameranya mati teman-teman di bagian HP-nya. Ini seperti ini, kita pasang kembali di bagian ini yang saya tadi kasih tanda stiker tangan ya teman-teman. Yang tadi kita pasang kembali di bagian ininya, kita kencangkan seperti ini. Ini bautnya kecil teman-teman, usahakan kita menggunakan magnet sewaktu melepas di bagian baut-baut biar bautnya tidak pada hilang. Di situ baut ada dua teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, kita pasang di bagian bautnya. Nah, ini kita gunakan magnet biar nanti tidak lepas di bagian bautnya, tidak hilang teman-teman. Kita cari lubangnya. Ini bautnya kecil teman-teman. Seperti ini kita masukkan, ada dua soalnya bautnya. Seperti ini kita masukkan. Nah, kita pasang kembali sambil kita setting di bagian penahan dudukan ya teman-teman. Ini tiang penahan dudukan. Oke, sesudah seperti itu tadi harus dikencangkan di bagian bautnya nantinya ya teman-teman. Nah, kita akan pasang di bagian dudukannya seperti ini. Cara memasukkannya, masukkan saja ke dalam, lalu di bagian ininya kita masukkan seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini.
Nah, kita masuk pelan-pelan saja teman-teman untuk Anda. Nah, seperti ini udah masuk seperti ini ya teman-teman. Lalu kita akan pasang. Ini saya tadi ganti di bagian talinya. Ini tali sebenarnya buat minyak masuk ke dalam ya teman-teman. Kita ganti di bagian talinya. Nah, ini kita ganti. Oke, seperti ini sudah. Lalu langkah selanjutnya kita akan setting seperti ini teman-teman, memasukkan. Nah, ini di bagian bautnya jangan sampai salah. Kita pasang kembali di bagian baut dudukannya teman-teman, jangan sampai pada hilang di bagian bautnya. Kita pasang, nantinya kita akan setting ya teman-teman. Oke, seperti ini. Di bagian tiang atasnya itu sebenarnya tidak berpengaruh teman-teman. Oke, ini sudah seperti ini. Pelan-pelan saja ya teman-teman, sabar. Ini tukang jahitnya topinya menghalangi video ya teman-teman. Ini kita akan lepas kembali. Coba lihat dulu, saya akan men-settingnya di bagian ininya. Nah, kita akan pasang di bagian bautnya kembali teman-teman. Ini di bagian atasnya ada yang robah teman-teman. Nah, kita putar saja di bagian tiangnya ini, biar di bagian baut atasnya, tiang atasnya ini kita akan kencangkan kembali. Ini ada yang robah teman-teman di bagian tiang atas di sebelah sini, ada yang robah. Tinggal kita kencangkan saja di bagian sininya teman-teman, karena bautnya ini kendor. Nah, kita kencangkan seperti ini. Oke, sesudah dikencangkan di bagian sininya, ini robah semua teman-teman. Nah, di bagian ininya yang baut sebelah sini kita kencangkan juga teman-teman, karena ini ikut kendor. Ini seperti ini. Nah, kita kencangkan di bagian penahan pendorong atas teman-teman. Kita kencangkan seperti ini karena ikut robah teman-teman. Oke, sesudah seperti ini kita akan geser kameranya ya teman-teman. Nantinya pelan-pelan saja. Nah, di bagian ini yang bawah seperti ini harus kita dorong. Nah, di bagian ini kita dorong ke sini, lalu kita kencangkan di bagian baut ininya ya teman-teman. Ini tadi lupa, saya belum dikencangkan. Di bagian baut ininya harus kita kencangkan seperti ini. Ada dua ya teman-teman, di bagian sininya kita kencangkan sambil kita pepetin ke sebelah kiri teman-teman, seperti ini. Kita kencangkan. Nah, dari sebelah atas ya teman-teman, kita kencangkan kembali seperti ini. Nah, di bagian sininya juga kita kencangkan. Ini sudah kencang dua-duanya. Lalu di bagian ininya jangan sampai lupa kita kencangkan juga teman-teman, biar nantinya tidak lepas sambil kita pasin pas di itunya ya teman, cowakan ya teman-teman. Baut ini harus berada di pas di cowakan. Sudah kita kencangkan seperti ini. Sudah beres di bagian ininya. Lalu kita akan melihat di bagian sini teman-teman. Nanti dulu kita akan lihat. Sabar, sabar. Nih, sambil kita lihat, kita setting. Kalau dikira sudah pas,
nantinya kita akan memasang di bagian dudukannya ya teman-teman. Sabar dulu. Ini untuk kameranya kita akan geser lagi ke sebelah kiri ya teman-teman. Ini kita akan geser. Saya lagi mencari baut ya teman-teman. Ini bautnya ada yang jatuh, makanya usahakan baut harus disimpan teman-teman. Saya lagi mencari baut. Bautnya ada yang jatuh teman-teman. Kita lagi mencari. Sabar dulu, kita mencari bautnya. Oke, kita akan sudah ketemu teman-teman bautnya. Nah, ini di bagian ininya kita akan kita kencangkan seperti ini dari sebelah sini. Kita sambil melihat, kita setting. Oke, kita kameranya kita pindahkan ya teman-teman. Kita pindahkan, kita geser sedikit. Seperti ini. Kita akan pasang di bagian baut di bagian sininya teman-teman. Kita pasang baut bagian dalamnya yang tadi jatuh ya teman-teman. Oke, seperti ini. Kita pasang di bagian baut yang sini juga saya tadi lepas teman-teman. Kita pasang kembali. Pelan-pelan saja teman-teman. Oke, pelan-pelan. Kita paskan di bagian bautnya teman-teman. Ini bautnya kurang pas, tadi ketuker bautnya ya teman-teman. Oke, ini bautnya ketuker. Kita kencangkan ya teman-teman. Kalau sudah dikira pas bautnya, kita kencangkan seperti ini. Nah, di bagian sininya, di bagian dalam ya teman-teman, ini untuk dudukannya di bagian dalamnya itu ada baut yang saya tadi lepas. Ini kita kencangkan kembali. Oke, sesudah dikencangkan seperti ini, udah kencang. Ini seperti ini teman-teman. Kita akan pasang di bagian ini centilan ya teman-teman, centilan pada rotari mesin jahitnya ya teman-teman. Kita tadi lepas. Di bagian centilannya kita pasang kembali seperti ini sambil kita pasin, kita setting dan pasin di bagian centilan pada rotari mesin jahit. Nah, seperti ini, pelan-pelan saja teman-teman. Dikira sudah pas dengan lubangnya, baru kita pasang di bagian bautnya teman-teman. Ini bautnya menggunakan baut gepeng semua teman-teman. Ini seperti ini. Oke, kita akan geser kameranya biar pas teman-teman di bagian bautnya. Kita kencangkan seperti ini. Sudah kita kencang. Nah, kita kencangkan seperti ini teman-teman. Ini seperti ini. Sudah kencang di bagian ininya, saya sudah lihat seperti ini. Di bagian rotarinya tidak berkendala apa-apa ya teman-teman. Udah bagus. Oke, lalu kita akan setting di bagian giginya ya teman-teman. Kita akan setting. Untuk sebelumnya, di video sebelumnya saya sudah pernah upload cara setting gigi pada mesin jahit. Naik turunnya gigi mesin jahit, geser ke kanan dan ke kiri pada gigi mesin jahit. Maju mundurnya gigi pada mesin jahit sudah saya pernah upload di video-video saya sebelumnya teman-teman. Ini sudah jadi seperti ini. Ini kita akan lihat teman-teman nanti hasilnya seperti apa. Ini untuk tukang jahitnya sendiri, dia mengangkat mesinnya ya teman-teman seperti ini.
Oke, ini sudah insya Allah jadi teman-teman. Insya Allah jadi. Untuk mesin jahitnya bisa digunakan ya teman-teman. Ini seperti ini. Oke, ini untuk tukang jahitnya. Ini bos konveksinya masih muda ini teman-teman. Yang sebelah sini yang bewoken itu teman-teman. Nah, ini untuk tukang jahitnya yang pakai topi. Seperti ini. Oke, ini udah jadi. Kita akan melihat hasilnya seperti apa ya teman-teman. Oke, kita akan lihat hasilnya. Padahal cuma centilan di bagian baut bawahnya lepas teman-teman, tapi berakibat fatal untuk mesin jahitnya. Di servis cukup lama ya teman-teman. Untuk cara membuat atau cara menservisnya itu cukup susah. Kalau untuk Anda yang belum tahu, seperti ini. Oke, kita pasang kembali di bagian ininya teman-teman. Ini untuk bosnya ini teman-teman, masih muda jadi pengusaha konveksi. Oke, ini udah jadi seperti ini. Oke, kita akan mencobanya. Ini tukang jahitnya saya suruh untuk mencoba pada mesin jahitnya yang sudah kita servis ya teman-teman. Oke, langsung saja. Kemarin sudah pernah ada yang komen katanya harus dicoba. Ini saya coba teman-teman. Kepengen lihat hasilnya, cara servis pada mesin jahit. Kadang saya membuat teorinya saja teman-teman. Kalau langsung dipraktekin seperti ini, durasinya teman-teman yang sangat lama. Durasinya sangat lama banget. Untuk cara membuat videonya juga agak susah untuk dipahami. Tapi kalau untuk teorinya itu mudah untuk dipahami teman-teman. Kalau ini saya praktekkan langsung seperti ini, cara membuat videonya memang cukup susah teman-teman. Jadi kita akan mencobanya teman-teman. Ini seperti ini untuk mesin jahitnya. Ini untuk hasilnya sudah kelihatan bisa jalan kembali ya teman-teman. Seperti ini. Ini seperti ini hasilnya udah bagus. Ini benangnya lepas teman-teman, dimasukkan kembali. Mungkin jarumnya tumpul. Ini kita coba lagi seperti ini. Ini sudah bagus hasil jahitannya, dan mesin jahitnya kembali normal, kembali bisa jalan ya teman-teman. Ini seperti ini. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.